Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Mari gue mulai pembahasan kali ini dengan berita yang menyenangkan dan lucu terlebih dahulu ya. Ini gue kutip dari portal berita Kopamax di Instagram yang berjudul OTW Kasidahan SM Entertainment berwacana debutkan NCT Saudi. Nih isi beritanya guys, dilansir dari CNBC, SM Entertainment akan membangun kantor pusat di Asia Tenggara di Singapura dalam rangka rencananya ekspansi ke regional tersebut. Dalam emailnya kepada CNBC, Lee Soo-man menyatakan juga berwacana untuk membentuk grup K-pop NCT Singapura jika ada kesempatan, namun rencana itu masih belum jelas. SM Entertainment mengungkapkan kepada CNBC bahwa agensi itu akan meluaskan wilayah ekspansi tidak hanya di Asia Tenggara, melainkan hingga Timur Tengah. Sebagai rencana masa depan K-pop, grup Lee Soo-man mengungkapkan Super M akan comeback pada awal tahun 2023. Selain itu juga ada rencana mendebutkan grup baru yaitu subunit NCT, yaitu NCT Saudi dan NCT Tokyo. Nah guys, jadi itulah isi beritanya. Yap, gua sangat tertarik sama berita ini karena menurut gua ini bakal cool. Gua dukung walaupun tentu ada sisi negatifnya. Dengerin pembahasan gua biar kalian paham maksudnya apa gitu ya. Jadi kan ini dilansir oleh media CNBC lewat wawancara dan juga email kepada Lee Soo-man, sang pendiri SM Entertainment gitu. Ada yang menurut gua menarik dari pernyataan ini gitu. Yang pertama, beritanya adalah bahwa Lee Soo-man tertarik untuk mendirikan SM Entertainment untuk regional Asia Tenggara dan akan membuat subunit NCT Singapura, walaupun belum diketahui ya NCT Singapura itu kapan gitu. Dan menurut gua itu adalah langkah cerdas. Buat kalian yang belum tahu dulu deh, NCT ini adalah grupnya SM Entertainment dengan dengan konsep tidak terbatas. Anggotanya akan terus bertambah, akan terus beregenerasi, subunitnya bisa terus bertambah. Anggota yang udah punya subunit bisa jadi anggota subunit lain gitu. Mirip-mirip kayak AKB48 atau JKT48 gitu. Cuman ada bedanya. Kalau kalian tahu NCT, kalian tahu bedanya deh pokoknya gitu. Mirip-mirip tapi ada bedanya gitu. Intinya anggotanya akan terus bertambah gitu. Nah, sebelum kita ke NCT Singapura, kan katanya mau bikin NCT Tokyo, dan NCT Tokyo ini udah bergema rumornya dari beberapa waktu yang lalu gitu. Karena ada member kayak Sungchan Shotaro yang belum, Sungchan Shotaro ya kalau gua nggak salah, koreksi kalau gua salah ya, yang belum dapat subunit dan kayaknya akan dimasukin ke NCT Tokyo. NCT sudah ada NCT China dengan nama Wavy, kita semua tahu itu gitu. Dan ketika NCT membuat subunit Jepang dengan NCT Tokyo-nya, itu tentu nggak aneh. Kenapa? Karena lagu K-pop memang udah banyak yang ditranslate ke bahasa Jepang untuk pasar Jepang. Lagu K-pop ditranslate ke bahasa Cina juga udah sering gitu. Makanya ketika NCT ada subunit Cina, kita nggak kaget. Ntar ketika NCT bikin Tokyo ya nggak kaget gitu. Emang wajar aja seperti itu gitu. Nah, tapi ketika akhirnya bikin NCT khusus untuk Asia Tenggara, ini yang menarik gitu karena pasar Asia Tenggara belum pernah ada unit langsung dari K-popnya gitu. Kalau JKT48 kan dari Jepang tuh. Kalau yang unit untuk Asia Tenggara belum ada dari K-pop gitu, dan akan dibikin untuk Asia Tenggara seregional kita. Dan gua sangat setuju dengan pemilihan pusatnya di Singapura. Kenapa? Karena Singapura itu pada dasarnya masyarakatnya menggunakan bahasa utamanya bahasa Inggris. Maka gue yakin kalau NCT Singapura nanti lagunya akan berbahasa Inggris gitu. Kalau NCT Cina, Wavy kan lagunya berbahasa Cina lagu utamanya. NCT Tokyo pastilah nanti akan berbahasa Jepang. Nah, NCT Singapura akan berbahasa Inggris. Dan kita juga udah sering lihat lagu K-pop yang berbahasa Inggris. Bahkan NCT sendiri punya lagu K-pop yang berbahasa Inggris kan gitu. Jadi NCT nanti kalaupun ada lagu Koreanya mau ditranslate ke bahasa Inggris sangat gampang. Dan menurut gue pemilihan Singapura tuh sangat baik. Selain karena Singapura adalah negara paling maju di Asia Tenggara, Singapura menggunakan bahasa Inggris, dan bahasa Inggris ini bisa ditransfer langsung, bahasanya kita bisa ngerti langsung yang se-Asia Tenggara gitu. Karena dibanding orang Cina dan Korea dan Jepang, kemampuan berbahasa Inggris kita orang Asia Tenggara kayaknya memang lebih baik gitu. Jadi pemilihan bahasa Inggris lebih bagus gitu. Kalau nggak mau pakai bahasa Inggris ya pakai bahasa Indonesia menurut gua, karena Asia Tenggara paling banyak itu bahasanya yang digunakan adalah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Asia Tenggara. Tapi bahasa Inggris sudah paling bener lah gitu. Kita nggak terlalu kaget dengan NCT Singapura. Yang gua kaget adalah keinginan untuk juga membuat NCT regional Timur Tengah. Ini yang seru banget. NCT Saudi namanya, kalau di rencananya namanya NCT Saudi gitu. Ini yang sangat menarik menurut gua. Karena gini,
pasar Arab ini kan baru terbuka sekarang guys. Pasar Timur Tengah dulu K-pop nggak terlalu ke situ. Baru beberapa tahun ke belakang akhirnya boleh konser. Bahkan di Arab Saudinya dulu Arab Saudi nggak boleh konser, sekarang udah boleh konser dan lain-lain gitu. Kemarin K-Kon acara-acara konser K-pop juga udah masuk dengan persyaratan nggak boleh buka aurat. Maksudnya nggak boleh pakai baju yang terlalu terbuka, bajunya nggak boleh kelihatan udel, kelihatan ketek tuh nggak boleh, harus tertutup gitu ya. Nah, Lee Suman mau buka NCT Sabang Saudi, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja selama pemerintahnya nggak ngelarang atau diizinkan sama pemerintah sana. Apalagi kalau kerja sama pemerintah di Timur Tengah, di Arab gitu ya, sangat bagus gitu. Cuma akan sangat lucu karena kita belum pernah, kan kayak tadi, kalau lagu K-pop di bahasa Jepangin kita udah pernah dengar, lagu K-pop di bahasa Inggrisin kita udah pernah dengar, lagu K-pop di bahasa Cinain kita udah pernah dengar. Tapi lagu K-pop pakai bahasa Arab ini yang sangat menarik. Kalau gue jujur gue ngedukung. Sekali lagi ya, memang banyak yang khawatir takutnya nanti bawa-bawa ke agama dan lain-lain gitu. Tapi kan maksud gue gini, di Timur Tengah juga ada artisnya gitu, ada penyanyinya juga di Timur Tengah gitu. Jadi ya itu hal yang biasa, apalagi kalau didukung gitu. Selama nggak nyenggol-nyenggol agamanya, walaupun tetap akan ada yang julid, akan ada orang-orang yang julid karena ngapain K-pop pakai bahasa Arab gitu ya. Ya udahlah gitu. Cuman kalau memang para petinggi udah deal untuk kerjasama ini, ya gue sangat mendukung gitu. Lagian pasar Timur Tengah memang gede kan. Timur Tengah tuh hampir semuanya menggunakan bahasa Arab. Itu banyak banget negaranya guys. Uni Emirat Arab, Oman, Yaman Arab, Palestina, kayak Pakistan juga. Pakistan nggak, bahasa India ya. Bahasa Arab juga ada di situ. Terus Iran, Irak, Mesir dan lain-lain gitu. Jadi pasar Timur Tengah tuh sangat besar kalau NCT masuk ke sana. Dan terkenal ya bagus juga untuk NCT-nya. Cuman kan kita jadi kebayang ya gimana bentuk lagu K-pop dinyanyikan dengan bahasa Arab, itu yang sangat lucu. Dan member NCT itu bisa jadi member NCT yang sekarang ada subunitnya. Contoh, Haechan dan Mark itu kan dia subunitnya di Dream. Dia juga masuk di NCT 127. Jadi satu orang member itu bisa dua subunit. Bisa jadi kan yang sekarang member yang subunitnya cuma satu nih, kayak misalnya Jisung di NCT Dream doang, tiba-tiba nanti masuk NCT Arab, bisa jadi, kayak sangat lucu. Ada idol Korea yang nanti belajar bahasa Arab terus menyanyikan lagu pakai bahasa Arab. Kita tahu bahasa Arab ada kol-kolahnya, terus nyebutnya susah kayak huruf fa. Nah, itu harus dipelajari nanti sama member-member yang kalau jadi subunit Arab. Dan gue juga penasaran NCT Saudi ini membernya nanti akan kebanyakan orang Arab atau justru datang dari berbagai ras di Asia tapi jadi artis di sana. Itu yang gue juga sangat penasaran gitu. Jadi kalau gue pribadi asal stakeholdernya, asal pemimpin-pemimpinnya udah deal, ya gue setuju aja NCT Saudi. Nah, gue mau nanya nih kepada NCTzen, apakah kalian setuju ada NCT Saudi atau NCT cabang Arab? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komen. Nah, selanjutnya kita akan membahas berita yang kurang mengenakan yang datang dari satu platform musik besar di dunia. Satu platform ini menyebabkan dua masalah nih yang akan gue bahas selanjutnya. Yang pertama pengen gue bahas nih, gue kutip dari portal berita Pancake di Instagram yang berjudul Spotify rilis permintaan maaf setelah hapus lagu collab BTS di list top 10 K-pop Spotify Rap 2022. Nih isi beritanya guys, setelah banyak keluhan penggemar, Spotify telah mengakui kesalahan dalam top K-pop artis 2022 untuk Spotify Rap tahunan. Ternyata top 10 yang dirilis oleh Spotify dinotis penggemar BTS yang terlihat Jungkook tidak berada di daftar tersebut, sedangkan Jungkook menjadi soloist dengan streaming terbanyak di Spotify Global tahun 2022. Bahkan beberapa lagu kolaborasi BTS juga tidak dimasukkan ke dalam daftar. Dilansir dalam Taeku, OP menuliskan keresahannya, namun keesokan paginya mereka menghapus semua lagu kolaborasi BTS dan merilis peringkat baru. Sementara itu mereka masih memasukkan lagu-lagu kolaborasi untuk artis lain. Melihat ramai keluhan penggemar yang ditujukan kepada platform musik terbesar itu, Spotify pun mengevaluasi ulang peringkatnya dan mengakui bahwa beberapa tag genre menyebabkan daftar 10 besar yang sedikit berbeda. Sehingga dalam peringkat yang telah dikoreksi, Jungkook BTS telah ditambahkan sebagai artis ke-9 dan satu-satunya artis solo, sementara G-Idol diturunkan ke posisi ke-10. Dan ini beberapa komentar Kanes mengenai berita ini ya guys. Yang pertama, jadi mereka membuat kesalahan untuk satu kelompok tertentu, tapi mereka melakukannya dengan benar pertama kali. Serius mereka payah. Yang kedua, kesalahan mereka mengungkapkan semuanya dengan benar dan hanya membuat kesalahan terhadap anggota BTS. Apakah mereka menganggap kita sebagai orang bodoh? Yang ketiga, jadi mereka menyimpulkan bahwa itu hanya kesalahan, tindakan mereka terlalu aneh, tolong lakukan dengan benar dan lain-lain. Kalian bisa lihat pendapat para Kanes di portal berita Pancake di Instagram ya guys. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, kita semua tahu ini akhir tahun dan seperti biasa Spotify merayakan rapnya mereka di akhir tahun dan menyebutkan artis-artis terbanyak
terbanyak di streaming kayak gitu-gitu. Semua pengumuman-pengumuman terbaik dari Spotify itu muncul di akhir tahun, selalu begitu tiap tahunnya gitu. Nah, tahun ini untuk K-pop ternyata terdapat banyak kesalahan. Tadi kalian bisa lihat Jungkook tidak masuk, padahal Jungkook adalah satu-satunya bukan satu-satunya, soloist terbanyak streaming nomor 1 di Spotify tahun ini gitu. Dan juga lagu-lagu kolaborasi BTS tuh banyak yang dihapus gitu, sehingga daftar peringkatnya itu kagak bener gitu. Nah, akhirnya karena datanya ada sekali lagi ya, ARMY akhirnya protes ke pihak Spotify, sehingga akhirnya pihak Spotify-nya meminta maaf dan mengakui ada kesalahan dan memperbaiki sistemnya gitu. Itu yang gue kayak ada aja ya, platform segede Spotify sekarang bahkan disebut sebagai platform musik online atau buat mendengarkan musik terbesar di dunia, tapi bisa melakukan ini. Dan mereka salah orang gitu kalau mereka melakukannya ke artis dari negara lain atau ke artis Amerika. Mungkin fansnya nggak seteliti K-pop. Kalau K-pop kan mereka tahu bahwa K-pop itu sangat kuat fansnya gitu, dan mereka sangat teliti, mereka sangat paham terhadap data dan gini-gini. Tapi Spotify membuat kesalahan yang menurut gue sangat amat blunder sih. Jadi ya itu permintaan maaf dari Spotify, itu pun setelah diprotes oleh ARMY guys, itu beritanya gitu. Dan ya, gimana nih tanggapan kalian para ARMY terhadap berita ini? Ada apa dengan Spotify dan BTS? Kenapa bisa begini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komen ya. Nah, masalah Spotify ini bukan cuman dengan BTS guys, tapi juga akhirnya menyangkut kepada Lisa Blackpink yang padahal gak salah apa-apa kena juga. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pencave yang berjudul Lisa Blackpink jadi target kebencian karena kesalahan Spotify. Fans naikkan tagar untuk tuntut permintaan maaf. Nih gue bacain dulu beritanya guys, tapi ada beberapa yang gue sensor ya pengucapannya, karena memang gue nggak mau ngadu-ngadu fandom sebenarnya. Ini cuma mau belain Lisa aja ceritanya di sini. Jadi ceritanya Apologies to Lisa adalah salah satu trending Twitter teratas di seluruh dunia saat ini. Trending ini berasal dari keyakinan penggemar Blackpink bahwa Lisa layak mendapatkan permintaan maaf dari Spotify atas kesalahan yang disebabkan oleh tim mereka. Dengan rilis baru-baru ini Spotify tentang gelar Most Streamed K-pop Soloist 2022 yang sebelumnya diberikan kepada Lisa, sehingga akhirnya banyak penggemar K-pop yang protes, dan akhirnya Lisa dijelek-jelekin gara-gara hal ini gitu. Dan setelah pernyataan koreksi Spotify, media sosial dibanjiri dengan komentar kebencian yang secara khusus ditujukan kepada Lisa. Komentar kebencian itu berjumlah ribuan, hingga penggemar Blackpink mulai membuat trending Apologies to Lisa yang secara khusus ditujukan kepada Spotify karena telah membuat kesalahan gelar tersebut. Penggemar percaya jika tidak ada kesalahan pada awalnya, Lisa tidak akan menjadi sasaran komentar online yang penuh kebencian. Nah, jadi itu isi beritanya guys. Jadi kesalahan si Spotify yang tadi itu akhirnya juga kena dampak ke Lisa gitu. Di Most Streamed K-pop Soloist, Lisa itu di data sebelumnya yang salah ini jadi yang nomor 1 gitu. Padahal ternyata faktanya tahun ini memang bukan Lisa yang nomor 1 untuk soloist gitu, karena Lisa kan lagu solonya juga udah tahun lalu gitu rilisnya. Nah, karena kesalahan tersebut Lisa akhirnya dirujak sama banyak netizen gitu, karena dianggap harusnya bukan Lisa gitu. Padahal yang memberi gelar itu atau yang membuat data tersebut kan Spotify. Yang salah Spotify-nya, Spotify yang nggak teliti sehingga akhirnya membuat Lisa jadi nomor 1 padahal harusnya bukan, dan akhirnya dirujak. Makanya akhirnya penggemar Blackpink atau Blink itu menyuarakan apologize to Lisa untuk supaya Spotify meminta maaf langsung secara Lisa, karena kesalahan yang dibuat Spotify akhirnya merugikan Lisa, membuat Lisa dirujak rame-rame gitu guys beritanya. Dan jujur gini ya, bahkan platform sebesar Spotify aja membuat kesalahan seperti ini, jadinya rame banget dan akhirnya perang antar fandom. Jadi kalian jangan mengharapkan gua untuk menyebut atau mengadu domba gitu, karena Spotify yang sebesar itu aja bisa dirujak rame-rame, apalagi gua gitu. Jadi gua di sini tidak untuk menyebarkan kebencian, gua hanya ngasih tahu ada berita ini, gua ngebahas bahwa terjadinya seperti ini loh, gua ceritain terjadinya seperti ini, dan harapan gue semoga kedepannya tidak terjadi lagi dan pihak-pihak yang bersalah untuk meminta maaf gitu. Tapi jangan berharap kalian tuh kalau gue, wah salahin itu dong bang, salahin ini dong bang, nggak bisa.
Spotify aja yang segede gitu dirujak, apalagi gue, ngerti ya? Paham dulu dong gitu. Gue juga orang biasa gitu. Jangan kesalahan atau kemarahan kalian ungkapin ke gue, atau kalian pengen gue wakilin, nanti gue yang dirujak. Kalau gue dirujak kan lu pada nggak kena dampak apa-apa kan gitu. Jadi gue cuma ngasih tahu di sini, dan gue sekali lagi gue selalu bilang bahwa di setiap fandom pasti ada yang toksik, karena fandom itu gede, orang dari mana-mana nggak saling kenal satu sama lain gitu. Jadi di setiap fandom pasti ada aja kerusuhan gini. Apalagi K-pop makin kesini makin gede, makin banyak orang di dunia K-pop, dan kejadian gini ini nggak akan terakhir, kedepannya akan terus begitu. Dan dari setiap fandom akan ada aja keributan seperti ini gitu. Dan gua di sini tidak untuk menyalahkan yang manapun gitu. Gua kalau ngebahas berita hanya gua bahas fokus di beritanya, tidak untuk mencari keributan gitu. Jadi kalau kalian berharap lebih ke gua soal gitu-gitu, ya tolong jangan ke gua gitu. Kalau lo emang pengennya marah-marah, adu domba, berantem antar fandom, bikin aja sendiri channel, kata-katain aja fandom lain di situ, biar lu yang dirujak, jangan dikasih ke gua. Itu aja sih. Dan buat gua semoga Lisanya nggak kenapa-napa atas berita ini. Dan untuk para fans, ya nggak apa-apa, tagih aja apologies to Lisa kepada Spotify, karena memang mereka yang membuat kesalahan ini terjadi gitu. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, seperti biasa like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.